Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aula Rahmina dengan NIM A1C223057. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai pengujian hipotesis komparatif dua sampel menggunakan cara Wilcoxon Match Pair Test. Baiklah, di sini ada contoh soal. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap kemampuan petani dalam menggunakan teknologi usaha tani yang baru. Sebelum dan sesudah penyuluhan tentang teknologi baru, dilakukan pengukuran terhadap kemampuan petani ditunjukkan pada tabel 5.7. Lakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan apakah perbedaan kemampuan peserta dalam menggunakan teknologi usaha tani yang baru sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan. Kita lihat tabel 5.7-nya itu kemampuan peserta pelatihan. Nah, petani pertama itu total skor sebelum penyuluhan itu 20, sedangkan total skor sesudah penyuluhannya itu 18. Dan seterusnya. Baiklah, di sini kita akan menentukan H0 dan H1-nya. H0-nya itu kemampuan peserta dalam menggunakan teknologi usaha tani yang baru sebelum pelatihan itu sama dengan sesudah pelatihan dilakukan. H1-nya itu kemampuan peserta dalam menggunakan teknologi usaha tani yang baru berbeda antara sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan. Oke, yang kita menggunakan alpanya itu 5%. Selanjutnya itu kita akan menentukan statistik ujinya. Di sini saya sudah membuat tabel yang mana ini total skor sebelum dan sesudah. Oke. Selanjutnya itu beda. Bedanya ini antara sesudah dan sebelum. Ini kan 18 kurang 20 itu minus 2, 17 kurang 19 itu minus 2, dan seterusnya ke bawah. Nilai absolut bedanya itu kita mutlakkan nilai bedanya. Yang tadinya minus 2 menjadi 2, minus 2 menjadi 2, minus 3 menjadi 3, plus 1 tetap menjadi 1 karena kan nilai mutlak, dan seterusnya. Selanjutnya itu kita mencari jenjang. Nah, untuk mencari jenjang ini datanya itu berurut kayak 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau datanya itu sama, bagaimana caranya? Nah, itu berarti kalau datanya sama, nilai absolutnya sama, itu berarti yang diambil adalah rata-ratanya. Karena ini satunya ada 1, 2, 3, dan 4, maka kita akan mencari rata-ratanya itu, yaitu karena kan satunya ada 4 tuh, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dibagi 4. Ini 10 bagi 4. Nah, ini sama dengan 2,5. Ini data data ke-1, data kedua, data ketiga, dan data keempat. Selanjutnya itu kita cari nilai absolut duanya. Yang duanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Karena ini datanya sudah data keempat, berarti kita mulai dari 5 lagi. Data urutan kelima tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 10, tambah 11, tambah 12. Nah, data yang mempunyai nilai sama 2 itu sampai data urutan ke-12 dibagi 8. Nah, ini 68 bagi 8. Hasilnya itu adalah 8,5. Ini untuk
data dari urutan kelima sampai 12. Selanjutnya itu untuk nilai absolut tiganya. Nah, ini kan kita hitung dulu tiganya itu ada berapa? 1, 2, ada 2 berarti itu data urutan ke 13 ditambah 14 dibagi 2 itu sama dengan 27 dibagi 2 sama dengan 13,5. Nah, didapatlah itu 13,5. Oke. Nah, selanjutnya untuk T plus-nya itu kita kelompokkan gitu. Nah, yang ini kan plus nih. Nah, berarti kita kelompokkan ke T plus, yaitu data keempat. 2,5 dan data ke-8 yaitu 8,5. Selanjutnya timnya itu kita kelompokkan juga. Tabelnya itu 21. Kriteria penugasannya itu kan tolak H0 jika nah, jumlahnya itu T plusnya itu 11, T minnya itu 94. Jumlah jenjang paling kecil T hitungnya itu adalah 11. Oke, kita langsung masuk ke kriteria pengujian. Uji pihaknya itu adalah 14. Nah, jadi T hitungnya itu sehingga diperoleh T hitungnya karena kita ambil 5% tadi, T tabelnya itu 21. Oke, kriteria penugasannya itu kan tolak H0 jika T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel. Jadi karena T hitungnya itu adalah 11 lebih kurang dari atau sama dengan 21, maka H0-nya ditolak. Berarti ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pelatihan, sehingga kesimpulannya itu dapat disimpulkan seperti ini. Pada taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa kemampuan peserta dalam menggunakan teknologi usaha tani yang baru itu berbeda antara sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan.